Kisah penyebaran agama Islam yang sangat menakjubkan di tanah Jawa dialami oleh salah satu wali yang memperoleh julukan bagian dari Wali Songo. Seorang pendakwah tersebut dikenal dengan panggilan Sunan Kudus. Dengan nama lengkap saya Ja'far Shadiq Azmat Khan. Kemampuan utama yang dimiliki oleh Sunan Kudus yakni pendalamannya terhadap ilmu fikih. Sunan Kudus merupakan ulama yang terkenal akan ilmunya. Sunan Kudus dengan nama asli saya Ja'far Shadiq Azmat Khan ini lahir di salah satu kota santri daerah Jawa Tengah. Beliau adalah seorang anak dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, yakni Panglima Perang Kesultanan Demak. Ayah Sunan Kudus adalah putra kandung Sultan Sayyid Fadl Ali Murtado, kemudian melakukan hijrah ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Perjalanan ayah Sunan Kudus sangat erat kaitannya dengan Sunan Ampel, yang pada saat itu mengajarkan ilmu agama kepada Sunan Kudus. Istri beliau adalah adik dari Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang, yang sama-sama berguru ke Sunan Ampel, dan beliau menikah dengan anak Sunan Ampel yaitu Siti Syarifah atau Nyai Ageng Maloka. Guru lainnya yakni Kiai Telingsing, yakni ulama berasal dari Cina untuk menyebarkan Islam bersama Cheng Hu. Ja'far Shadiq memiliki kecerdasan luar biasa sehingga menduduki posisi bagus di Kesultanan Demak, antara lain yakni penasihat khalifah, qadhi, panglima perang mufti, imam besar mursyid tarekat. Sunan Kudus juga berguru bersama Sunan Muria kepada Sunan Ngerang, Ki Ageng Ngerang, yaitu kakek dari Ki Ageng Mertani sebagai pemikir utama terbentuknya Mataram. Perjalanan dakwah Sunan Kudus. Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus memiliki ayah menjadi Senopati Demak dan menjadi pemimpin untuk melawan pasukan dari kerajaan Majapahit. Beliau telah gugur saat melawan Adipati Terung yang kemudian memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Husain. Ayahnya pun telah melakukan perjalanan dakwah yang panjang di daerah Kudus serta sekitarnya. Cara penyampaian dan penyebaran agama Islam oleh ayah dan anak ini sama-sama dengan metode yang baik, halus, tidak memaksa, sehingga banyak masyarakat yang berhasil memeluk Islam. Sunan Kudus dikenal sebagai wali dan pendakwah yang senang mengembara hingga ke Mekah saat menunaikan ibadah haji. Perjalanan dakwah Sunan Kudus tergolong sebagai usaha yang cukup keras dan amat sangat sulit, karena mengingat kuatnya keyakinan masyarakat Jawa terhadap ajaran Hindu-Buddha. Salah satu cara yang dilaluinya yakni melakukan kulturasi budaya Hindu-Buddha dengan nilai-nilai Islam. Sejarah ini perlu diketahui oleh masyarakat luas karena dakwah yang dilakukan Sunan Kudus merupakan awal mula dari pembentukan toleransi Islam di Nusantara, khususnya tanah Jawa. Filosofi kehidupan yang diajarkan Sunan Kudus. Perjalanan dakwah Ja'far Shadiq pada waktu itu tergolong amat susah karena berhadapan secara langsung dengan kuatnya ajaran Hindu-Buddha yang dianut oleh masyarakat Nusantara. Sunan Kudus memberitahukan kepada mereka bahwa Islam memiliki sikap toleransi yang tinggi, termasuk pada penganut agama Hindu. Cara Sunan Kudus untuk meyakinkan dan mendekati masyarakat Hindu amatlah sulit. Beliau berusaha melakukan akulturasi budaya, salah satunya dengan membangun masjid yang berbentuk hampir mirip dengan candi Hindu. Sementara dakwah lain yang dilakukan kepada para pemeluk agama Buddha hampir sama dengan pendekatannya terhadap para pemeluk agama Hindu. Sunan Kudus membangun sebuah tempat yang digunakan untuk berwudu berupa 8 titik pancuran. Setiap sumber pancuran bahkan dipasang arca kebo gumarang yang sangat dihormati dalam agama Buddha. Para pemeluknya pun merasa penasaran dan mulai memasuki area masjid.
Secara perlahan tapi pasti mereka mulai terpengaruh tentang ajaran yang dibawa oleh Sunan hingga akhirnya memeluk agama Islam. Perjuangan Sunan Kudus tidak berhenti sampai di situ. Beliau juga berusaha untuk mengubah kepercayaan saat melakukan ritual mitoni atau selamatan. Ritual tersebut pada dasarnya dilakukan sebagai wujud syukur kepada dewa-dewa yang berbentuk patung dan arca karena dikaruniai kelahiran seorang anak. Hal ini kemudian diluruskan oleh Sunan dengan cara mengubah ritual syukur hanya dilakukan untuk Allah. Sesajen yang bisa digunakan untuk memberikan rasa syukur digantikan dengan pemberian makanan kepada sesama warga dengan tujuan bersedekah. Berbagai kegiatan ritual pun diubah dengan menambah bacaan-bacaan doa yang diperbolehkan dalam Islam. Keberhasilan Sunan Kudus mengembangkan agama Islam. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa bisa dibuktikan melalui beberapa bangunan dan peninggalan pusaka, antara lain yakni Menara dan Masjid Kudus, yakni nama aslinya Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Bangunan ini cukup unik karena memiliki gaya arsitektur khas dari perpaduan tiga agama, yakni Islam, Hindu, dan Buddha. Hasil karya tersebut memperlihatkan bahwa pernah akulturasi nilai-nilai Islam dengan tradisi agama lain memang benar adanya. Masjid ini dibangun pada 1549 Masehi. Hingga kini masjid tersebut ramai dikunjungi oleh masyarakat luas. Tujuannya untuk menunaikan ibadah sholat, berdoa, dan melakukan ziarah. Beberapa peninggalan lainnya yang cukup unik dari Sunan Kudus yakni keris Cintoko, 2 tombak, serta hasil karya seni berupa tembang. Karya tembang yang cukup terkenal yakni tembang Asmarandana. Isinya berupa nasihat dan nilai-nilai penting dalam ajaran Islam. Tembang ini menjadi salah satu metode agar Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Hindu Buddha pada saat itu. Ajaran Sunan Kudus hampir mirip dengan ajaran dari beberapa sunan lainnya, seperti Sunan Kalijaga yang dalam syiar Islam masih menggunakan pendekatan dengan tembang atau wayang. Ajaran beliau melalui pendekatan-pendekatan kepada masyarakat saat itu melalui tembang, wayang, dan seni kebudayaan lainnya. Dalam mengajarkan atau melakukan dakwah, Sunan Kudus sangat berhati-hati karena memang masyarakat pada waktu itu masih kuat dalam menganut agama Hindu dan Buddha. Berikut ulasan tentang ajaran Sunan Kudus. 1. Toleransi. Sunan Kudus memiliki permintaan yang diberikan kepada masyarakat agar tidak menyembelih sapi pada saat Idul Adha. Hal ini dikarenakan binatang sapi sangat dihormati oleh masyarakat Hindu Buddha pada waktu itu. Sebagai gantinya, mereka dapat menyembelih kerbau sebagai hewan kurban. Kepercayaan tersebut hingga kini masih dilakukan oleh masyarakat Kudus hingga sekarang. Sikap toleransi yang dicetuskannya pun menjadi kunci agar masyarakat sesama muslim bisa hidup rukun, berdampingan dengan sesamanya dan golongan lain yang berbeda, sama seperti halnya kehidupan masyarakat yang terjadi saat itu. 2. Gus Jigang. Sunan Kudus meninggalkan ajaran Gus Jigang yang mengajarkan bagaimana mengajarkan hidup di dunia dan di akhirat. Ajaran ini selalu disampaikan kepada semua santrinya di sekitar kota Kudus dan sekitarnya. Gus Jigang adalah kependekan dari bagus, ngaji, dan dagang. Gus berarti bagus akhlaknya, Ji yang berarti rajin mengaji, dan gang yang berarti dagang. Maksud dari Sunan Kudus adalah selain mementingkan duniawi, harus diimbangi dengan kehidupan untuk akhirat, sebagaimana yang tersirat dalam ajaran Gus Jigang tersebut. Maka tidak mengherankan jika kota Kudus adalah kota yang memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Hingga saat ini kota Kudus masih terkenal dengan kemajuan ekonominya sebagai kota kretek.
Karomah Sunan Kudus. Sebagai seorang wali, beliau memiliki karomah dari Allah. 1. Dapat menyembuhkan penyakit atas izin Allah. Ketika Sunan Kudus menunaikan haji ke tanah Arab, masyarakat di kota tersebut sedang terkena wabah penyakit. Pemerintahan di kota Arab mengadakan sayembara untuk siapa yang bisa menyembuhkan wabah yang terjadi saat itu akan diberi hadiah. Dan akhirnya Sunan Kudus menyanggupi untuk dapat menyembuhkan wabah yang terjadi saat itu. Atas izin Allah, Sunan Kudus dapat menyembuhkan penyakit wabah yang menjangkiti masyarakat. Maka atas jasanya, beliau akan diberi hadiah oleh Amir dari Arab. Namun, Sunan Kudus menolaknya. Beliau malah meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Dan batu itu dibawa oleh beliau ke Jawa dan diletakkan di area imam di Masjid Kudus. 2. Dibantu tikus dan tawon saat perang. Waktu beliau menjadi senopati kerajaan Demak, wilayah kerajaan semakin meluas hingga ke Madura dan wilayah barat sampai Cirebon. Keahlian strategi perang beliau ditambah dengan kesaktian beliau yang tinggi membuat beliau menjadi senopati yang disegani. Beliau memiliki semacam rompi yang dipakai jika sedang berperang, dan dari baju rompi tersebut keluar banyak tikus yang ikut membantu perang melawan pasukan Majapahit. Tikus-tikus itu sangat kuat dan sakti. Jika dipukul atau ditikam, bukan malah mati, tetapi malah menjadi besar dan semakin ganas menyerang musuh. Hal ini membuat pasukan Majapahit lari tunggang langgang. Sunan Kudus juga memiliki sebuah peti yang kalau dibuka akan mengeluarkan berjuta-juta lebah. Ketika perang, banyak pasukan Majapahit yang mati karena sengatan lebah tersebut. Ini pernah terjadi ketika beliau perang melawan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Adipati Terung. Akhirnya, Adipati Terung menyerah kalah kepada Ja'far Shadiq. 3. Beradu kesaktian dengan Ki Ageng Kedu. Kisah Ki Ageng Kedu ini hampir mirip dengan kisah Brahmana dari India yang ingin adu kesaktian kepada Sunan Bonang. Juga kisah Begawan Minto Semeru yang beradu kesaktian dengan Sunan Giri. Ki Ageng Kedu ini ingin beradu kesaktian dengan Sunan Kudus dengan pergi mengendarai tampah terbang miliknya agar segera sampai ke Kudus. Sesampai di Kudus, ia tetap berada di tampah terbangnya dan berkoar-koar untuk mengadu kesaktian dengan Sang Sunan. Sang Sunan keluar dari rumahnya dan meminta Ki Ageng Kedu untuk turun. Namun, permintaan beliau ditolak oleh Ki Ageng Kedu. Sunan Kudus kemudian menunjuk ke arah tampah terbang tersebut dan tiba-tiba tampah terbang tersebut oleng dan membuat Ki Ageng Kedu terjatuh ke comberan atau jember. Dengan kejadian ini, Ki Ageng Kedu merasa kalah dengan kesaktian Sunan Kudus dan tidak ingin mengganggu lagi. Makam Sunan Kudus. Wafatnya Sunan Kudus saat menyebarkan agama Islam sangatlah mulia. Beliau meninggal dengan posisi sedang bersujud saat menjadi imam ketika menunaikan salat subuh di Masjid Menara Kudus, dan beliau dimakamkan di kawasan Masjid Jami Menara Kudus yang dulunya sebagai masjid tempat beliau berdakwah dan melakukan syiar Islam. Berbagai peninggalan pun akhirnya memperoleh penghormatan serta dilestarikan hingga kini. Hal itu merupakan salah satu bukti bahwa penyebaran Islam di tanah Jawa tidak semudah yang dibayangkan banyak orang pada umumnya seperti yang terjadi di masa kini. Karomah Sunan Kudus yang masih ada sampai sekarang diantaranya adalah terciptanya tradisi dangdangan. Kabupaten Kudus punya tradisi unik untuk menyambut datangnya Ramadan. Tradisi unik itu bernama dandangan. Biasanya digelar selama sepekan sebelum datangnya Ramadan. Budaya itu mirip sebuah pekan raya, di mana banyak pedagang berdatang untuk menggelar lapak di sana. Tak hanya dari Kudus saja, mereka juga datang dari beberapa daerah. Pedagang itu mencoba mengais rezeki di sana selama sepekan tradisi dandangan itu. Di area tertentu juga terdapat beragam wahana permainan.
Tradisi dandangan ini digelar di sepanjang jalan Sunan Kudus. Dandangan sudah ada sejak awal penyebaran agama Islam oleh Wali Songo Sunan Kudus di Kabupaten Kudus. Dahulu para santri dan warga sekitar Kudus menunggu datangnya bulan suci Ramadan di Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Kedatangannya untuk mendengarkan suara beduk sebagai pengumuman masuknya bulan Ramadan. Santri dan warga sekitar Kudus menunggu ditabuhnya beduk yang berbunyi dang 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 sebagai penanda datangnya bulan Ramadan. Suara beduk itulah yang kemudian menjadi nama dandangan, kata salah satu pemerhati budaya. Tradisi pemukulan beduk itu sudah ada sejak tahun 965 Hijriah sampai sekarang. Itu sebagai tanda awal bulan Ramadan dengan memukul beduk, jelasnya. Pukulan pertama dilakukan untuk mengumpulkan masyarakat dan santri. Setelah itu diikuti pukulan kedua sebagai sholat isya untuk membuka awal bulan puasa. Dandangan tetap dilestarikan hingga saat ini, dan dalam berjalannya waktu, dandangan tidak hanya sekedar menabuh beduk sebagai penanda awal bulan Ramadan. Warisan Sunan Kudus itu saat ini lebih meriah dengan adanya kirab dan festival budaya yang rutin diselenggarakan menjelang bulan Ramadan.